Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sugarti dan kita akan kembali membahas mengenai tafsir Al-Quranul Adzim yang kita telah mengetahuinya, yang telah dikarang oleh dua Imam Al-Jalalain. Ya, seperti biasanya sebelum kita memulainya, mari kita memberikan hadroh Fatihah kepada mu'alifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sekarang akan membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam idhkuru ya Muhammad nutur sapa Muhammad nutur ya Muhammad itola ing mangsani dawuh sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat ini setune ingsun iku ja'ilun andadiake fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing pengganti alladzi yakhtalifuni kang angganti sapa alladzi ing ingsun fi ing dalem tangfidu nerusake kami pira-pira hukume ingsun fiha ing dalam bumi wa utawi alladzi iku adamun bani Adam. Ulu padha matur sapa sira kabeh ataj alu ana to dadosaken panjenengan fiha ing dalem bumi man ing menungso yusidu tiang kang ngerusak fiha ing dalem rusak lima asyati kelawan piro-piro kemaksiatan wayasfiku muntahake sopoman adima ing piro-piro darah gede yari kuhe tegese muntahake sopoman ing dima bil qatli kelawan mejahi kama kados nyento melampaui fi'lun kedaan banul janni piro-piro anak turunane jin wakanu lan ono sopo siro kabeh iku fiha ing dalem bumi falama mongko tatkalane sopo banul janni afsidu arsala ngutus sopo Allah alihim ing atase banul janni al malaikata ing malaikat fataruddu lan nuli tunduk sapa malaikat ilal jazairi maring tumeka marang pira-pira pulau wal jabal lan pira-pira gunung wa nahnu nusabbihu lan hala kita nusabbihu iku ngaturake tasbih kita mutalab bisina hale nangguni bihamdika kelawan muji panjenengan aina kulu tegese matur kita subhanallah ing subhanallah wa bihamdihi lan wa bihamdihi wa nuqaddisulat lan nyuci ake kita datang panjenengan naruddaka amma saking perkara layaliku ingkang ora ake pika kelawan sira falam mongko utawi lam iku zaidah lam zaidah wal jumlatu lan jumlah iku halun dadi hal ai tegese fanahnu mongko utawi kita ahakun iku langkung bil istikhlafi kelawan dadosaken khalifah olah mongko ngucap ta'ala Allah ta'ala ini setune ingsun iku a'lamu ngaduweni ingsun ma ing barang lah ta'lamun kang ora weruh sira kabeh iman.
Maka dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan tentang penciptaan manusia ke dalam penciptaan manusia yang kemudian menjadi khalifah di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati dan ketika Tuhan berkata, wahai Muhammad, lil malaikati kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa sesungguhnya aku itu akan menjadikan khalifah di bumi. Yahlikuni, apa yang maksudnya yakni yakhlifuni fi tangfitu ahkami fiha wa huwa Adam, yang akan menggantikanku untuk meneruskan hukum-hukumku untuk yang ada di bumi, yakni adalah Bani Adam. Hukum-hukum yang telah Allah tetapkan untuk diterapkan di bumi oleh Bani Adam. Allah mengutus Bani Adam untuk memberlakukan hukum-hukum yang ada di bumi itu oleh Bani Adam. Ola ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Maka kemudian mengucap, siapa yang mengucap? Yang mengucap itu berarti para malaikat itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Mereka bertanya, apakah engkau menjadikan orang yang akan merusak? Apa yang dimasukkan dengan merusak? Yakni dengan ma'asi. Berarti ketika Allah berkata kepada malaikat, ya wahai para malaikat, bahwa sesungguhnya saya itu akan menciptakan penghuni khalifah, penggantiku yang akan di bumi, yakni Bani Adam. Maka para malaikat tidak setuju. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Wahai Tuhan, apakah engkau akan menjadikan seseorang khalifah yang kemudian akan merusak dengan apa? Yakni di sini dijelaskan dengan maksiat. Apa yang menjadikan maksiat? Maksiat itu banyak sekali. Kemudian meletakkan sesuatu mungkin tidak pada tempatnya, kemudian melakukan sesuatu yang tidak boleh yang telah dilarang oleh Allah tetapi tetap dilakukan, itu jadi sifat maksiat. Wa yusfiku dima, dan juga menumpahkan darah. Apa yang dimaksud menumpahkan darah? Yakni yuri buhabil qatli kama fi'lu banul janni wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihi malaika fatarudu hum ilal jazairi wal jibal. Yakni dan menumpahkan darah. Apa yang dimaksudkan menumpahkan darah? Yakni menuangkan melalui pembunuhan sebagai dilakukan bangsa jin. Mereka yang kemudian awalnya menjadi penghuni bumi, namun mereka membuat kerusakan. Maka Allah mengutus untuk mengusir mereka ke pulau-pulau dan juga ke pegunungan. Jadi dulu itu sebelum Allah menciptakan Bani Adam untuk menjadi khalifah di bumi, Allah telah menciptakan penghuni khalifah juga yang di bumi, tapi bukan Bani Adam, yakni para jin. Maka disebutkan tadi malaikatnya mengatakan lagi, apakah engkau kemudian akan menciptakan seorang yang akan menumpahkan darah lagi? Maka sebelum Allah menciptakan Bani Adam, malaikat itu telah mengetahui bahwa Bani Adam itu nanti akan merusak bumi. Karena apa? Karena saudara-saudaranya juga terjadi seperti itu. Dulu sebelum terciptanya Bani Adam untuk penghuni itu ada tiga bangsa yang kemudian menghuni bumi. Yang pertama itu ada Banul Janni. Di sini juga disebutkan Banul Janni itu pernah menempati bumi, namun dia itu juga melakukan kerusakan. Banul Janni, terus Banul Ban dan juga Azazil, yang dimana ketika itu Banul Janni itu adalah bangsa jin yang merusak bumi. Nah, kemudian bangsa Azazil itu adalah iblis, yang kemudian sebelumnya itu tidak ada iblis, tetapi kemudian iblis itu lahir atas empat kenabian dari bangsa jin, yang kemudian Azazil ini menjadi iblis yang menjadi baik. Dulu ketika ada pertempuran di bumi, sebelum Allah mengutus para Bani Adam untuk menghuni menjadi khalifah di bumi, para jin itu menghuni bumi, tetapi dia itu melakukan banyak perkelahian. Maka ketika itu Allah mengutus Azazil sebagai bangsa jin, iblis juga, yang mempunyai kemampuan yang diberikan kemampuan oleh Allah, namun dia itu baik. Maka ketika itu Allah meminta Azazil untuk menjadi pemimpin untuk melakukan misi penyelesaian, karena sebab di bumi
karena di bumi itu sedang terjadi perkelahian antara jin yang satu dengan yang lainnya, sebab mereka bertikai untuk memenangi satu di antara lain menguasai bumi seperti itu. Akhirnya Allah mengutus Azazil yang dibantu oleh malaikat yang diprajuriti pula oleh malaikat Jibril, Mikail dan juga Israel, juga malaikat-malaikat lainnya. Maka ketika itu Azazil turun ke bumi untuk memberantas jin-jin yang kemudian melakukan pertikaian yang ada di bumi. Dan akhirnya Azazil pun berhasil, dan Azazil menjadi salah satu bang iblis jin yang kemudian diberi kemampuan oleh Allah, diberikan kemampuan yang lebih, dan dia itu juga banyak bertasbih lebih pula kepada Allah. Nah akhirnya ketika itu setelah selesai untuk menyelesaikan misinya, Allah menciptakan Bani Adam. Nah setelah itu Allah menguji mereka dengan memberikan banyak kemampuan pula kepada malaikat, kepada para jin, dan juga kepada Adam. Nah setelah itu mereka diuji, dan akhirnya yang lolos itu adalah Bani Adam. Setelah yang lolos itu adalah Adam, maka Allah menyuruh kepada malaikat, kepada para jin, juga makhluk-makhluk yang lainnya yang saat itu diciptakan untuk bersujud kepada Adam, sebab Adam menjadi salah satu cipta yang telah lulus diuji. Tetapi ketika itu semuanya sujud kepada Adam, sebab apa? Diperintah oleh Allah. Semuanya tidak berani untuk membangkang Allah, namun hanya Azazil yang tidak mau menyembah kepada Adam. Karena apa? Dia merasa lebih hebat daripada Adam sebab atas penciptaan. Kalau Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan Azazil itu diciptakan dari api, yang kemudian api itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Maksudnya diciptakan dari api yang kemudian penciptaannya itu lebih mulia di antara yang lain. Maka Azazil merasa bahwa dirinya itu lebih pantas untuk disujudi, tidak bersujud kepada orang lain seperti itu. Maka akhirnya dia membangkang perintah Allah, dia sombong, dia arogan, dia takabur dan sebagainya. Akhirnya dia tidak mau bersujud, dan itulah kemudian dia menjadi salah satu iblis yang kemudian tidak mau bersujud kepada Adam yang diperintahkan oleh Allah. Itu juga yang kemudian dia dilemparkan ke Jazair wal Jibal, yang di sini disebutkan. Jadi yang dimaksud yarfa'u dari kuhatul qadri kama fi'ul banul janni wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alayhim malaikatan fataruduhum ilal jazair wal jibal. Itu kisahnya kira-kira seperti itu. Wa nahnu nusabbihu, sedangkan kami itu bertasbih mutalab bisina hale ngangguni bihamdika, dengan menggunakan bahwa mereka para malaikat itu bertanya, wahai Allah, kenapa kau menciptakan seorang khalifah yang kemudian nanti akan merusak bumi lagi, sedangkan kami itu sedangkan kami itu selalu bertasbih kepada Engkau bihamdika, dengan mengucapkan bihamdika, mengucapkan subhanallah bihamdi wa nuqaddisu, dan kami selalu menyucikan kepada Engkau wahai Allah. Di sini itu menjadikan penegasan bahwa sesungguhnya apakah kemudian Engkau akan menciptakan sesuatu yang makhluk yang akan melakukan sebuah pertikaian, penumpahan darah, sedangkan kenapa tidak menjadikan kami saja yang selalu, tidak menjadikan malaikat saja yang kemudian selalu menyembah Engkau, padahal kenapa tidak malaikat saja yang menjadi penghuni bumi, sebab kami itu selalu bertasbih kepada Engkau seperti itu. Terus dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah mengucapkan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku itu lebih mengerti daripada Engkau, seperti itu. Jadi di ayat 30 Al-Baqarah ayat 30 ini intinya menjelaskan tentang penciptaan Adam yang akan menjadikan khalifah di bumi, sedangkan para malaikat awalnya sudah setuju. Jadi pada awal penciptaan Adam itu malaikat sesungguhnya sudah mengetahui bahwa nanti di bumi itu kehidupan kita itu sebenarnya akan banyak terjadi pertikaian, dan kita merasakan hal pada sekarang banyak sekali pertikaian yang kita alami, baik itu dari hal yang sepele hingga hal-hal yang besar, baik itu dalam hal
kemudian berebutan makanan di atas satu saling, sampai kemudian berbuat kekuasaan seperti politik, berbuat kecurangan untuk melakukan suatu demi melakukan pembesaran ekonomi, perdagangan pasar dan sebagainya, demi untuk mempunyai atau merebutkan tentang hal duniawi. Sesungguhnya itu sudah diketahui akan terjadinya pertikaian seperti halnya kita di lingkungan kita sekarang oleh malaikat, karena malaikat itu sudah mengetahui bahwa Bani Adam nanti akan melakukan pertikaian. Tapi pada dasarnya Allah itu sedang menguji kita, sedang menguji Bani Adam, manakah yang akan berbuat baik dan siapakah yang akan berbuat keburukan. Nanti kita akan ditimbang apa-apa kita. Jadi sesungguhnya Allah itu menciptakan kita bukan kemudian sebab Gusti Allah tadi bukan kemudian Allah itu menginginkan eksistensi dan hal sebagainya, sebab Tuhan itu tidak memungkinkan apapun, namun hanya Tuhan itu sedang menguji kita. Jangan menjadikan berharap bahwa kita itu orang yang penting, orang yang akan dianggap, sebab Tuhan menciptakan kita karena Tuhan ingin disembah, sebab kita itu diciptakan untuk bersembah kepada Allah, sehingga Allah itu disembah tidak. Tetapi Allah sedang menguji kita. Pada dasarnya Allah itu tidak menginginkan apapun, Allah itu tidak butuh apapun dari kita yang seharusnya membutuhkan Tuhan. Maka kita tahu bahwa kita diamanati sebagai khalifah di bumi. Marilah kita semua bersama-sama untuk melakukan sebuah banyak kebaikan, menjaga bumi kita. Di antaranya satu, kita melakukan perbuatan baik kepada sesama kita yang ada di sekitar kita, tidak memberikan perceraian, salah satunya menggunjing dan sebagainya, menggunjing atau bergosip, berbicara yang tidak baik. Terus kita menjaga akhlak ataupun berkata yang baik, mendoakan yang baik satu sama lain, saling membantu. Itu menjadi salah satu hal untuk kita menjadi khalifah di bumi, menegakkan hukum-hukum Allah, apa yang kemudian diberikan, apa yang kemudian Allah larang kita jauhi, dan apa yang Allah perintahkan kita lakukan, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Silakan komentar di bawah setelah menonton videonya, dan cukup sekian dari saya. Nanti kita akan lanjut bab selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih karena sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.